Selamat datang di Suara Cita Edukasi. Bersama saya, Novanda Bulu. Tahukah Anda bahwa skor Indonesia pada laporan PISA, Program for International Student Assessment, yang dirilis pada tahun 2018, Indonesia berada pada peringkat 72 dari 77 negara dalam hal membaca. Apakah membaca itu sama dengan literasi? Ya, dua hal itu saling berkaitan, tetapi tidak sama. Apa literasi itu? Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, memahami, dan menginterpretasikan informasi dalam berbagai bentuk. Literasi sering diartikan hanya pada kemampuan membaca dan menulis, bukan pada memahami sebuah tulisan dalam makna yang merangsang otak untuk berpikir kritis dan sanggup menganalisis suatu informasi. Tapi ternyata bisa baca, tapi tidak mengerti apa yang dibaca. Jakarta saja itu tingkat mengerti apa yang dibaca cuma 50 sekian persen. Makin ke timur, makin ke Papua tinggal 11-12%. Definisi, arti, dan tadi kata yang paling tepat digunakan adalah makna. Orang Indonesia kurang canggih bermakna. Bermakna timbul dari imaji atau gambaran yang dapat mengikat rasa walaupun kita tidak saling kenal. Ketika kita melihat orang lain sukses, kita akan ikut senang. Ketika melihat orang lain susah, kita akan ikut susah dan berbelas kasihan. Tapi dari semua itu, saya rasa yang paling penting adalah literasi membangkitkan empati pada anak-anak. Yang kemudian anak-anak ini akan jadi tumbuh besar, dan rasa empati itu diperlukan sekali ketika mereka semakin besar dan bertemu dengan orang lain. Itulah mengapa literasi dapat membangkitkan empati pada anak-anak. Literasi dan imajinasi adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Dengan membaca, imajinasi diaktifkan. Literasi adalah alat untuk eksplorasi dan memperluas imajinasi. Perlu diakui bahwa minat membaca kita itu kurang. Tidak ada budaya membaca. Kalau di luar negeri ada kebiasaan untuk membaca suatu cerita untuk menghantar tidur. Bagaimana dengan kita? Hal ini tidak ada. Apalagi dengan perkembangan teknologi, banyak menyita waktu untuk anak-anak, dan itulah mengapa anak-anak tidak suka membaca. Yang pertama saya kira keteladanan. Iya. Di rumah orang tua membaca, Siap. pasti anaknya ikut membaca, dan Siap. itu kita didik sejak kecil. Saat ini banyak anak-anak diasuh oleh opa oma, atau juga yang dikenal dengan pola asuh grandparenting. Biasanya orang tua anak-anak tersebut bekerja dan anak-anak ditinggalkan di rumah opa oma. Peran opa oma sangat berpengaruh pada perilaku cucu mereka. Menjaga cucu tidak mudah,
dan tentu saja mahal. Tidak mudah karena menjaga cucu butuh pengawasan cermat, sehingga Anda mungkin harus ikut berlarian untuk menjaga keamanan cucu tersebut. Bagaimana supaya opa oma dapat menjaga cucu secara efisien? Jawabannya adalah membaca buku. Berikut ini tipsnya. Yang pertama, membaca secara bersama. Jadikan membaca sebagai aktivitas rutin bersama cucu. Misalnya, bacakan cerita sebelum tidur, atau bacalah buku favorit mereka dengan suara yang berbeda di setiap karakter. Hal ini dapat membuat momen membaca menjadi menyenangkan dan penuh keakraban. Kedua, berikan buku sesuai minat dan umur mereka. Pastikan buku yang diberikan sesuai dengan minat dan usia cucu. Buku dengan gambar berwarna dan cerita yang menarik akan lebih mudah menarik perhatian mereka. Ketiga, ciptakan lingkungan yang mendukung. Buat ruang baca yang nyaman di rumah, lengkap dengan rak buku yang mudah dijangkau. Keempat, libatkan mereka pada aktivitas membuat cerita. Ajak cucu untuk berimajinasi dan membuat cerita mereka sendiri. Anda bisa menulis bersama atau membantu mereka menggambar cerita yang mereka buat. Ini bisa menumbuhkan kreativitas dan ketertarikan mereka pada narasi. Kelima, menjadi teladan. Jika cucu melihat opa dan oma sering membaca, mereka lebih mungkin mengembangkan minat yang sama. Menemukan minat baca sejak dini memberikan manfaat yang sangat besar untuk anak dan untuk generasi Indonesia. Ayo, mari kita menjadi teladan dalam membaca. Sehingga kita ikut berkontribusi menaikkan skor PISA Indonesia, khususnya untuk membaca. Semoga bermanfaat. Thank you.